Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semua, siswa baru SMK Pancabakti Banjarnegara, tahun pelajaran 2001-2022. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita, kami sebagai pendidik di sekolah dan kalian semua anak-anakku sebagai siswa, semuanya dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anakku semua, siswa baru yang kami sayangi, yang kami hormati, berkenaan dengan pelaksanaan MPLS yang saat ini kita ketahui bersama bahwa situasi kondisi COVID-19 yang luar biasa ini mengakibatkan beberapa program-program sekolah yang tadinya kita akan melaksanakan kegiatan MPLS secara tatap muka, tapi karena satu hal yang ini demi kebaikan kita semua sehingga akan kita dirubah menjadi pelaksanaan daring sesuai dengan instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga sekali lagi di dunia pendidikan dimanapun, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, semua akan sama melaksanakan sistem seperti ini. Baik anak-anakku semua, perkenalkan saya Setyo Yuwono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, akan menyampaikan beberapa paparan tentang informasi berkaitan dengan sistem pembelajaran yang akan kalian laksanakan nanti di SMK Pancabakti. Perlu kami sampaikan bahwa sudah 1 tahun ini kita melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring dan sesekali kita laksanakan juga dengan sistem tatap muka langsung. Tetapi dalam tanda petik, tatap muka itu pun harus betul-betul dalam protokol kesehatan yang sangat ketat dan sangat kuat. Insya Allah secara sarana prasarana kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga sekali lagi pada waktunya nanti untuk kalian semua anak-anakku, untuk saat ini memang mungkin kita masih melaksanakan menggunakan sistem daring, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di periode beberapa waktu yang akan datang akan kita laksanakan juga sistem tatap muka. Baik anak-anakku, yang perlu pertama kami sampaikan bahwa di SMK Pancabakti Banjarnegara ini ada 5 kompetensi keahlian. Yang pertama DPIB, yang kedua Teknik Elektronika Industri, yang ketiga Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, yang keempat Teknik Komputer dan Jaringan, dan yang kelima Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Ini alhamdulillah untuk tahun ajaran ini sudah terpenuhi semua, anak-anak semua sudah tertata, kalian semua sudah terbagi dalam kelas-kelas MPLS yang kemarin sudah dibagi oleh kakak-kakak pendamping kalian dan oleh pembina kalian, sehingga insya Allah ini selama 3 hari ke depan nanti kalian akan mendapatkan materi-materi sesuai dengan kelas-kelas yang sudah kalian terbagikan. Perlu kami sampaikan bahwa di SMK itu kurikulum pembelajarannya adalah 70% nanti kita akan menggunakan praktek dan 30% adalah teori. Dalam kondisi normal sangat mungkin itu bisa terlaksana. Tetapi kalau dalam kondisi seperti ini memang belum bisa memungkinkan. Tetapi ada beberapa solusi yang nanti akan kita laksanakan, nanti menggunakan yang namanya sistem pembelajaran blended atau percampuran antara daring dan luring. Daring itu dalam jaringan dan luring itu luar jaringan. Berarti bagaimana sistemnya nanti di SMK Pancabakti Banjarnegara? Perlu kami sampaikan, jika situasi kondisi sudah mulai normal, masa PPKM darurat ini sudah selesai, kita akan menerapkan. sistem pembelajaran blended. Jadi
untuk anak-anakku semua, baik kelas 1 atau kelas 10, kelas 11, kelas 12, pada waktunya nanti akan terjadwal hadir di sekolah dalam 1 minggu, mungkin 1 kali atau bahkan bisa mungkinan 2 kali. Dalam tanda petik, melihat kondisi bengkel masing-masing untuk pelaksanaan praktek. Sehingga nanti anak-anakku semua, untuk mapel normatif adatif, kalian bisa belajar menggunakan daring, dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru secara daring menggunakan HP, nanti menggunakan sarana IT, bisa menggunakan Zoom, webinar, WA, Facebook, dan sebagainya. Nah, nanti pada saatnya tatap muka, kalian akan hadir di bengkel untuk melaksanakan praktek. Sekali lagi, karena ruhnya sekolah SMK itu adalah pelaksanaan praktek. Ini wajib hukumnya bagi anak-anakku semua nanti untuk bisa mengenal, bisa mengetahui, memahami tentang mapel atau mata pelajaran produktif yang nantinya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nanti untuk sistem pembelajaran di SMK Pancabakti, jika pada kondisi normal itu 1 hari adalah 8 jam di sekolah atau 40 jam per minggu. Ditambah kebetulan kita ada muatan lokal, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Jepang. Sehingga jika dalam kondisi normal itu masuk pukul 7.00 dan akan selesai pukul 16. Tetapi karena kondisi situasi sekali lagi yang memang harus kita sikapi dengan bijak, dengan sabar, ada beberapa perubahan sistem pada nantinya karena sistem seperti ini sehingga sistem pembelajaran nanti dirubah. Mulai kalau daring akan dilaksanakan 7.30, nanti dalam 1 hari sekitar 3 atau 4 mapel untuk yang khusus kelas 10, 3 atau 4 mapel, nanti akan selesai kurang lebih sekitar pukul 12. Tetapi sekali lagi ini dalam masa-masa PPKM darurat. Kita berharap selesai PPKM darurat ini ada kebijakan kelonggaran dari pemerintah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran blended learning yang sudah menjadi program kita ke depan. Apa itu blended learning? Ini perlu kami sampaikan bahwa blended learning adalah sebuah solusi yang mana jika kita hanya pembelajaran secara daring atau online, ini memang akan membutuhkan effort atau biaya yang tidak sedikit. Namun ini bisa dimulai dengan sistem blending ini akan lebih meminimalisir. Nanti pada dasarnya gabungan antara keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Di SMK Pancabakti ada 76 pengajar. 76 pengajar ini insya Allah semuanya sudah berpendidikan S1, bahkan ada yang sudah S2. Tetapi sekali lagi beberapa Bapak Ibu Guru tentunya tidak bisa mengajar kalian semua karena masing-masing terbagi di program keahlian masing-masing. Bapak Ibu di program kalian DPIB tentunya juga tidak akan mengajar di TKR. TKR juga sebaliknya tidak bisa mengajar di kompetensi keahlian yang lain karena memang masing-masing sudah sesuai dengan faknya masing-masing. Perlu kami sampaikan untuk anak-anakku semua, di 5 kompetensi keahlian nanti mapel pembagian jamnya sebagai berikut. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti, ini di 5 kompetensi keahlian semua kelas 10. Kenapa kita menambah bahasa Jepang anak-anakku semua? Ini sekali lagi program sekolah bahwa akan dilaksanakan magang untuk anak-anak siswa kelas 11 prakerin di Jepang. Ini diawali dari kelas 10 yang saat ini masuk. Sehingga sebenarnya mapel bahasa Jepang pun kelas 10 sudah dari dulu sudah kita laksanakan. Tetapi untuk tahun ini akan lebih kita tingkatkan lagi untuk menunjang bahwa
pada waktunya nanti anak-anak yang siap yang akan mengikuti program magang ke Jepang, paling tidak materi pembelajaran bahasa Jepang ini betul-betul sangat membantu bagi anak-anak yang akan mengikuti program ini. Kalaupun tidak mengikuti program ini, sekali lagi mapel bahasa Jepang ini luar biasa, sangat penting karena ini berkaitan dengan saat kalian nanti setelah selesai melaksanakan pembelajaran sampai lulus, kalian akan bekerja. Industri itu banyak sekali yang mitra kerjanya dari Jepang. Sehingga jika kalian menguasai bahasa Jepang itu adalah sebuah nilai plus, sebuah nilai keunggulan bagi kalian semua lebih kompeten dalam nanti memasuki ke dunia kerja. Selanjutnya nanti ada mapel C1 yaitu simulasi digital, itu 3 jam pelajaran, ada fisika juga 3 jam pelajaran dan kimia 3 jam pelajaran. Masuk ke mapel produktif. Untuk yang DPIB nanti ada mapel gambar teknik atau gamtek kalau biasa disebut di sini. Yang kedua mekanika teknik, yang ketiga dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Ini untuk yang DPIB. Masing-masing untuk gamtek 3 jam, mekanika teknik 3 jam, dan DKBT yaitu dasar konstruksi bangunan itu aja 7 jam pelajaran. Memasuki yang produktif TEI yaitu ada 3 mapel dasar untuk kelas 10 yaitu kerja bengkel dan gambar teknik itu ada 4 jam. Teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler itu 4 jam dan dasar listrik elektronika itu 5 jam. Untuk TKRO ada gambar teknik otomotif TKRO ada itu 4 jam. Ada teknologi dasar otomotif itu 4 jam. Untuk pekerjaan dasar otomotif itu 5 jam. Selanjutnya untuk TKJ ada sistem komputer 2 jam. Ada komputer dan jaringan 3 jam, dasar pemrograman dasar itu 4 jam, desain grafis 4 jam. Ini anak-anak juga yang TKJ nanti sudah kelas 10 sudah mulai mengenal masuk ke desain grafis. Yang selanjutnya TBSM yaitu gambar teknik otomotif 4 jam, teknologi dasar otomotif 4 jam dan pekerjaan dasar otomotif 5 jam. Nah itu nanti yang akan dipelajari untuk anak-anakku semua, sehingga mapel-mapel produktif itu sekali lagi nanti yang harus ditekankan untuk kalian semua. Karena pada dasarnya bedanya SMA dengan SMK, SMA itu materi prakteknya 50% dan teori 50%, tetapi kalau SMK adalah 70% praktek dan 30% teori. Nah, selanjutnya, bagaimana cara belajar di SMK Pancabakti? 1. Persiapkan fisik dan mental untuk belajar. Yang kedua, pelajari dulu materi yang akan disampaikan oleh guru. Sekarang sudah sangat luar biasa, materi-materi semuanya ada di dunia maya. Kalian mau mendapatkan informasi apapun di situ banyak luar biasa. Manfaatkan IT dengan bijak sebagai penunjang proses pembelajaran, proses menjemput masa depan kalian. Yang ketiga, aktif dalam proses belajar mengajar. Saat Bapak Ibu guru nanti baik menggunakan daring atau tatap muka atau luring, kalian harus selalu aktif untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, praktekkan apa yang dipelajari di sekolah, baik di lab atau bengkel dan di rumah. Nah, ini kebetulan misalnya kalian yang di TKJ, nanti akan diajari cara instalasi komputer atau laptop, cara perbaikan dan sebagainya. Jika kalian ada kendala di rumah komputer kalian bisa sudah untuk sambil belajar perbaiki. Kok belum jadi, ada kesulitan, datang, bawa ke sekolah, konsultasikan, diskusikan dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran produktif. Insya Allah pasti akan dibimbing, dibantu sampai dengan kalian bisa menguasai. Dan yang kelima adalah pelajari ulang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di rumah. Nah, anak-anakku semua, dalam nanti kalian sudah menjadi siswa SMK Pancabakti dalam 1 tahun per tahun ini, ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum.
Yang pertama jelas tadi kalian akan mengikuti PBM, kegiatan belajar mengajar sampai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan terjadwal. Dalam 3 bulan ke depan kalian akan mengikuti yang namanya PTS, penilaian tengah semester. Artinya 1 semester adalah 6 bulan, berarti 3 semester, tengah semester adalah 3 bulan. Nanti akan dilaksanakan sekitar bulan September. Ini untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan proses dalam kami Bapak Ibu mengajar kalian, apakah sudah masuk atau sesuai dengan apa yang menjadi program kurikulum. Selanjutnya akan dilaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Itu akan dilaksanakan setelah kalian dalam proses kegiatan belajar ini 6 bulan ke depan, yaitu berarti akan dilaksanakan sekitar bulan Desember. Yang ketiga berarti ada PTS semester genap. Itu berarti 3 bulan setelah Desember, yaitu sekitar bulan Maret, kalian akan mengikuti kegiatan PTS. Dan yang keempat adalah PAT, penilaian akhir tahun. Ini adalah kenaikan kelas yang mana kalian semua anak-anakku sudah melaksanakan pembelajaran sampai dengan 1 tahun pelajaran atau 2 semester ganjil dan semester genap. Kalian akan mengikuti penilaian akhir tahun sebagai evaluasi apakah kalian layak untuk naik ke tingkat berikutnya atau belum. Tetapi sekali lagi anak-anakku semua, sistem yang ada di sini di sekolah di SMK Pancabakti, jika ternyata kalian ada beberapa nilai yang belum tuntas, nilai yang belum memenuhi KKM, kalian pasti akan diberi solusi untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya, yaitu tugas terstruktur. Nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran sesuai dengan bidangnya akan bekerja sama dengan Bapak Ibu wali kelas yang mengampu kalian di kelasnya masing-masing untuk selalu koordinasi bahwa beberapa anak-anaknya yang dalam hal ini mungkin nilainya masih kurang, nilainya masih perlu perbaikan, nanti akan dihubungi untuk segera menyelesaikan tugas-tugas tambahan agar nilainya semuanya bisa sesuai dengan KKM yang distandarkan oleh sekolah. Jadi begitu anak-anakku semua, proses belajar mengajar di SMK Pancabakti ini kita akan menerapkan dengan sistem yang betul-betul menyenangkan, tidak usah terbebani dengan hal-hal yang kalian merasa kesulitan. Sekali lagi karena segala sesuatunya pasti ada jalan keluar, ada solusinya. Silahkan anak-anakku semua komunikasi sebaik mungkin dengan Bapak Ibu wali kelas di kelasnya masing-masing jika ada kendala-kendala dalam kalian mengikuti kegiatan belajar, baik yang bersifat pembelajaran umum maupun khusus, ataupun barangkali ada hal-hal yang bersifat pribadi, bisa juga kalian diskusikan, kalian komunikasikan, minta penjelasan dari Bapak Ibu wali kelas sebagai pengganti orang tua kalian di sekolah. Segala sesuatunya pasti ada solusi. Nanti kami akan diskusikan dengan Bapak Ibu wali kelas jika ada kendala-kendala permasalahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran kalian. Kakak kelas kalian semuanya ramah-ramah, baik-baik. Selamat bergabung. Nanti kita akan bersama-sama proses belajar di sini. Harapan kami, kalian sejumlah 402 untuk sementara ini masuk ke SMK Pancabakti dan kalian semuanya akan lulus sukses untuk 402 anak 3 tahun yang akan datang. Tidak ada yang terkendala, tidak ada yang bermasalah, semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik. Barangkali itu anak-anakku semua, selamat mengikuti MPLS sampai dengan selesai. Sekali lagi, mari kita ikuti pelaksanaan protokol kesehatan ini sebaik mungkin. Harapan kami, kalian semua, kami sebagai pendidik, kakak kelas kalian sebagai siswa di sini semuanya dalam kondisi sehat,
dalam lindungan Allah, tidak ada permasalahan dalam kesehatan, semuanya bisa berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Sekali lagi, kami dari tim kurikulum, barangkali kalian anak-anakku semua besok setelah kita bisa hadir di sini untuk tatap muka, membutuhkan informasi-informasi berkaitan dengan kurikulum, dengan pintu terbuka, kami akan membantu sepenuhnya untuk kalian semua. Kami akhiri dari tim kurikulum, barangkali dalam kami menyampaikan ada tutur kata kalimat yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.